Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota saya, yaitu ada Anggi Sulistiwati, Ratna Misdawati, Maisoroh, Rodotul Jannah, Iponi Hapsa, Andri, Aulia, dan Nopriani Juriyah. Dan saya sendiri, Haryat Maja. Di sini kami akan membahas tentang sikap, persepsi, dan kepuasan kerja dalam perilaku organisasi. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan realitas itu sendiri. Definisi sikap. Menurut Robin, definisi sikap adalah merupakan sebuah pernyataan evaluatif, senang atau tidak, mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa. Sikap adalah suatu kesiapan untuk menanggapi suatu kerangka yang utuh untuk menetapkan keyakinan atau pendapat yang khas, serta sikap juga pernyataan evaluatif, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasa sesuatu. Seseorang dapat mempunyai ribuan sikap, tapi dalam hal ini terbatas pada yang berkaitan dengan pekerjaan. Definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sesuatu yang sangat sulit diukur, yang bersifat subjektif, karena setiap orang selalu mempunyai keinginan-keinginan yang ingin dipenuhi. Namun, setelah terpenuhi, muncul lagi keinginan-keinginan lainnya. Seakan-akan manusia itu tidak mempunyai rasa puas, dan setiap pegawai mempunyai kriteria sendiri yang menyatakan bahwa dirinya telah puas. Untuk contoh persepsi, yaitu ketika seseorang dihadapkan dengan suatu gambar dan diminta untuk menjelaskan arti dari gambar tersebut, maka masing-masing individu akan menjawab dengan menjelaskan gambar tersebut sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang tersebut. Dan masing-masing orang akan menjawab dengan interpretasi yang berbeda meskipun maksudnya adalah sama. Itulah yang dikatakan dengan persepsi. Dalam perilaku organisasi terdapat 3 contoh yang terfokus pada 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen pada organisasi. Yang pertama, kepuasan kerja. Istilah kepuasan kerja merujuk ke sikap umum individu terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Seseorang yang tidak puas akan pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaan yang sedang ia kerjakan. Yang kedua, keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja merupakan tambahan yang lebih baru dalam literatur perilaku organisasi. Meski belum terdapat kesepakatan penuh atas apa yang diartikan istilah tersebut, satu definisi yang dapat digunakan menyatakan bahwa keterlibatan kerja mengukur derajat sejauh mana seseorang secara psikologis mengaitkan dirinya ke pekerjaannya dan menganggap tingkat kinerjanya sebagai hal yang penting bagi harga diri. Karyawan dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi dengan kekuatan mengaitkan dirinya ke jenis kerja yang ia lakukan dan benar-benar peduli dengan jenis pekerjaannya. Yang ketiga, komitmen pada organisasi. Sikap ini didefinisikan sebagai keadaan di mana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya, serta berharap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Contoh kepuasan kerja. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Karena setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Yang kedua, atasan. Karena atasan yang baik berarti atasan yang mau menghargai pekerjaan bawahannya. Bagi bawahan, atasan bisa dianggap sebagai contoh atau figur inspirasi sekaligus atasannya. Yang ketiga, rekan kerja. Rekan kerja merupakan faktor yang berhubungan antara karyawan dengan atasannya dan antara karyawan satu dengan karyawan lainnya, baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya. Yang keempat, promosi. Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. Dan yang terakhir, gaji atau upah. Gaji atau upah merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup karyawan yang dianggap layak atau tidaknya. Jadi kesimpulannya, persepsi memiliki makna penting dalam perilaku manusia. Perilaku seseorang didasarkan pada persepsi mengenai realitas yang dihadapi dalam kehidupannya, bukan mengenai realitas itu sendiri. Persepsi dapat diartikan sebagai sebuah tanggapan atau penerimaan langsung dari sebuah proses dalam diri seseorang untuk mendapatkan mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Sikap adalah suatu kesiapan untuk menanggapi suatu kerangka yang utuh, untuk menetapkan keyakinan atau pendapat yang khas, serta sikap juga pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Kepuasan kerja merupakan sesuatu yang sangat sulit diukur, yang bersifat subjektif, karena setiap orang selalu mempunyai keinginan-keinginan yang ingin dipenuhi, namun setelah mengetahui terpenuhi muncul lagi keinginan-keinginan lainnya. Seakan-akan manusia itu tidak mempunyai rasa puas, dan setiap pegawai mempunyai kriteria sendiri yang menyatakan bahwa dirinya telah puas.